Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload dan menginstal Node.js serta Ionic CLI-nya. Lalu kita akan membuat dan setup project Ionic, menjalankan aplikasi browser dan emulator, dan terakhir build dan generate file APK-nya. Oke, dimulai dengan kita mendownload Git, teman-teman. Teman-teman bisa mendownload Git dengan masukkan atau langsung aja download, ketik seperti ini, git download. Nah, saya merekomendasikan untuk yang 64 bit Git for Windows setup. Semua tergantung laptop kalian masing-masing ya teman-teman. Lalu kedua, kita akan mendownload namanya Node.js. Baik, di Node.js ini kita akan mendownload di unduh Node.js yang LTS. Karena saya udah download, jadi saya tidak perlu download lagi teman-teman. Lalu kedua, kita akan mendownload yang namanya itu Android Studio, teman-teman. Nah, di sini Android Studio-nya. Paling atas teman-teman bisa dilihat. Nah, ini. Kalian bisa download yang Android Studio Card ya, teman-teman. Karena saya udah download jadi saya skip. Baik. Kita next. Oke, baik teman-teman. Ketika teman-teman sudah mendownload Git, karena saya udah, kalian langsung next saja. Terus setelah itu kalian ke CMD. Oke, setelah download kita akan menginstal Git-nya. Karena di sini saya sudah menginstal Git-nya dan sudah memasangnya. Sebelum itu kita ke command prompt. Terus ini teman-teman. Lalu kita buka namanya Git setup. Di sini tuh kita untuk mendaftar nama kita dan email kita teman-teman. Caranya gimana? Caranya seperti ini saja. Nah, ini kita salin. Baik, kita salin. Lalu kita enter teman-teman. Ini kita salin. Salin teman-teman. Oke, baik, setelah kita download Git-nya, lalu kita install teman-teman. Karena saya di sini udah install dan downloadnya, kita langsung skip saja. Lalu setelah itu kita langsung ke command prompt teman-teman. Setelah berhasil download Git, oke baik teman-teman, setelah teman-teman berhasil download Git, teman-teman langsung install saja Git-nya. Lalu teman-teman jangan lupa untuk ke command prompt atau bisa disingkat jadi CMD. Oke, setelah install semuanya teman-teman, kita install Git-nya. Lalu setelah install itu kita jangan lupa ke CMD teman-teman untuk mendaftarkan nama dan email kita. Untuk perintahnya kita bisa lihat di sini teman-teman, di itu Git setup namanya, di Git setup. Lalu kita scroll saja ke bawah, yang di sini yang namanya your identity. Nah, teman-teman langsung salin aja yang ini, lalu ini di bagian name itu bisa menggunakan nama kalian teman-teman, dan di email ini sesuaikan dengan email yang ada di GitHub kalian teman-teman. Baik.
Contohnya seperti ini, kita salin yang ini, balik, dan sini lalu ini ganti ya teman, ganti nama kalian. Misalnya saya Daniel, tulis. Nah seperti ini teman-teman, dan seterusnya. Dan kita salin ini juga menggunakan email yang terhubung dengan GitHub. Baik, kita skip karena saya sudah. Baik, saya skip saja teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita install Git, lalu kita install Node.js. Setelah itu, setelah teman-teman telah menginstal Node.js, kalian juga jangan lupa untuk mengeceknya apakah sudah terinstall atau belum. Cara ngeceknya, kita ke command prompt lagi, kita ketik min-v teman-teman. Kita install Git, lalu kita install JS. Setelah kita install JS, kita langsung ke CMD untuk mengecek apakah kita telah berhasil menginstal Node.js atau tidak. Caranya kita tulis min-v. Oke baik teman-teman, setelah kita menginstal Git, lalu kita akan menginstal Node.js. Setelah kita install, kita akan cek apakah Node.js ini telah terinstall di laptop kita atau belum. Caranya kita ke cmd, lalu kita ketik perintah node min-v teman-teman, lalu kita enter. Nah di sini sudah ada versi dari Node.js kalian download teman-teman. Lalu kita bisa ngecek lagi selain itu tentang, lalu setelah kita cek Node.js kita juga bisa ngecek repositorinya. Caranya kita ketik npm min-v itu, lalu kita enter. Nah di sini keluar ya teman-teman. Baik, kita tandanya sudah berhasil menginstal Node.js di laptop kita. Oke, next. Baik, setelah Node.js kita telah terinstall, kita langsung ke Android Studio. Karena saya sudah menginstal dan saya telah memasangnya di laptop saya, jadi saya skip teman-teman. Oh ya, untuk catatan buat teman-teman, bila nanti ada perintah seperti untuk di checklist, oke baik teman-teman, setelah kita sudah berhasil download Git, Node.js, lalu kita akan download Android Studio. Karena di sini saya udah download dan menginstalnya, jadi saya tidak akan menjelaskan atau melihatkan karena downloadnya lama dan menginstalnya cukup lama. Jadi di sini yang saya perlu ketahui, kalian next saja. Tapi ada catatan teman-teman, ketika nanti ada pilihan Android Studio dan Android Virtual Device, itu teman-teman checklist aja yang Android Studio. Kenapa? Karena yang bila kita checklist yang bawah itu takut terlalu besar untuk laptop kita teman-teman. Disarankan yang RAM-nya di bawah 16 itu tidak mendownload itu teman-teman. Karena seperti yang Pak Iman bilang, tidak terlalu penting atau bahkan tidak digunakan. Jadi sebaiknya kita download yang Android Studio-nya saja teman-teman. Yang bawahnya tidak usah perlu di checklist. Lalu kalian bisa next. Seperti itu teman-teman. Android Studio-nya kita tidak langsung ya teman-teman. Kita harus membuka Ionic dulu. Kita menginstal lebih tepatnya atau membuka ya. Kita ketik di sini Ionic. Yang ini teman-teman. Nah, karena kita pakai Node.js, kita butuh npm-nya yang ini teman-teman. Lalu kita salin saja npm-nya.
kita taruh di CMD. Nah, CMD teman-teman. Langsung kita paste, enter. Nah, di sini juga dibutuhkan kota internet teman-teman. Jadi di sini perlu menunggu sedikit. Tidak lama, tidak seperti kita menginstal Android Studio, tapi cukup memakan waktu di sini teman-teman. Oke, setelah menginstal, lalu kita pergi ke file teman-teman. Kita pergi ke file, lalu kita ingin menyimpan file yang nanti akan kita buat atau yang akan kita jalankan itu di mana teman? Saya nanti akan di dokumen, lalu saya akan buat folder baru yang bernama 31. Oke. Ini kita ketik aja 1. Oke. Oke. Oke, baik. Setelah itu kita akan salin ini teman-teman. Kita salin, Ctrl C, lalu kita taruh di sini. Sebelum kita enter, kita harus menambahkan komen lagi, yaitu CD. Komen CD, baru bisa kita enter teman-teman. Ini sudah nyambung ya ke folder tadi teman-teman. Lalu setelah itu kita klik Ionic Start, enter. Di sini direkomendasikan pakai wizard atau tidak, kita menggunakan tidak ya teman-teman. Di sini ada beberapa tipe, namun kita akan pilih yang Angular. Di sini kita disuruh untuk menamai project kita. Tambahin sampel app. Oke, next. Di sini juga kita akan template-nya seperti apa. Kita karena ini hanya percobaan, kita hanya butuh blank aja teman, polosan lah istilahnya seperti itu teman. Standalone atau Angular, kita pilih Angmodules ya teman-teman. Setelah itu kita akan nunggu ekstrakannya selesai. Gitu enggak. Nah udah sampai sini kita intinya udah beres. Nah cuman sekarang pertanyaannya gimana cara ngejalanin Ionic Project gitu. Sebetulnya untuk di Visual Studio Code ada template, bukan template, maksudnya ada. Oke teman-teman, sudah selesai ya mengekstraknya. Di sini ada create free icon Ionic account. Di sini kita ibarat kita join komunitas ya teman-teman. Di sini karena saya sudah join, yang teman-teman yang join langsung klik ya aja, kalau yang tidak klik no. Ini saya sudah join, jadi saya no aja. Oke. Kita akan buka file tadi, karena di sini kita sudah berhasil teman-teman buat sampel apps-nya. Nah, ini sudah ada teman-teman, sudah codingannya. Lalu setelah ini apa sih teman-teman? Setelah ini kita akan buka VS Code untuk menjalankan Ionic-nya. VS Code ya, Windows, open folder, kita salin aja ini ya teman-teman.
salin aja Ctrl C. Cari folder. Ini udah. Baik, setelah sudah mana VS Code, action. Habis itu kita ke terminal, new terminal. Kalau kita jangan menggunakan CMD ya teman-teman, kita akan menggunakan command prompt. Nah, CMD-nya bisa kita hapus teman-teman. Buat menjalankan Ionic-nya, kita harus benar-benar berada di file sample apps-nya. Jangan sampai kita di luar sample apps-nya atau di sininya. Kita harus benar-benar di dalam sample apps-nya untuk menjalankan Ionic-nya teman-teman. Oke, baik. Oke, kita di sini akan ketik Ionic serve. Langsung enter teman-teman. Oke. Ini akan otomatis kita dibawa ke web untuk melihat codingan kita teman-teman. Oke, kita tunggu. Oke, ini sudah muncul ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah ini kita akan membuat project Ionic bisa dibuka ke Android teman-teman. Kita ke VS Code lagi, lalu kita tambahkan command prompt lagi teman-teman. Yang baru ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa ngetik Ionic cap add Android. Untuk Android dan apps Apple bisa disesuaikan teman-teman, karena saya pakai Android jadi saya akan tulis Android. Oke, kita enter ya teman-teman. Ini akan otomatis membuat file baru di sini ya teman-teman. Nah, ini udah ada ya teman-teman. Android filenya. Jadi tandanya kita berhasil teman-teman. Oke, lalu setelah itu kita akan buka Android filenya ini ke Android Studio. Caranya itu kita ketik Ionic cap build Android. Oke, enter. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Ini kita tunggu saja teman-teman. Nah, otomatis akan ke Android Studio-nya. Ini kita trust saja semuanya. Kita checklistin. Oke. Nah, ini dia teman-teman Android ya. Oke, baik teman-teman, ketika sudah ini kan sudah tidak ada lagi yang biru-biru di sini, artinya sudah teman-teman. Baik, kita akan buka file, lalu kita buka Android, kita buka di app teman-teman, tempatnya ada app, lalu kita buka di build, kita buka di output. Nah, sini ada APK teman-teman. Nah, sini ada debug. Kenapa debug? Karena aplikasi ini belum rilis teman-teman.
Tapi istilahnya belum final, masih kosongan teman-teman. Ini artinya kita sudah berhasil teman-teman. Caranya gampang teman-teman. Teman-teman bisa langsung kirim eh, file ini melalui WhatsApp ataupun lain-lain teman-teman. Lalu atau teman-teman yang coba melalui WhatsApp, lalu teman-teman download, lalu teman-teman buka, hasilnya akan sama seperti yang awalan kita tadi teman-teman. Oke, baik, mungkin segini saja tutorial dari saya Daniel Lucianto Pardede. Semoga mudah dipahami dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Selamat malam teman-teman.